Cukup satu hal ini aja, dan lo itu bakal kebanjiran temen, mau di lingkungan kampus, tempat kerja, atau mungkin di tempat-tempat lainnya, yang lo tuh perlu nih bikin teman baru. Jadi, lo ngelakuin satu hal ini aja, gue jamin, siapapun yang bakal lo ajak ngobrol, itu bakal nyaman banget ngobrol sama lo, bahkan sampai gak sabar, pengen ketemu sama lo lagi. Nah, sebelumnya pasti lo bingung, ada siapa nih orang muncul di YouTube gue gitu kan. Pasti lo ngeliat muka gue sebelumnya di YouTube gitu kan, dan lo klik video ini. Dan siapa nih orang ngajarin gue tentang komunikasi gitu loh. Kenalin dulu, nama gue adalah Jason Stanley. Jadi gue udah punya pengalaman lebih dari 5 tahun dalam bidang science communication. Apa tuh bang science communication? Science communication adalah kita mempelajari tentang ilmu komunikasi dari pendekatan psikologi. Jadi kita ngelihat aspek-aspek yang terjadi dalam otak manusia, aspek psikologisnya gitu kan. Apa aja yang terjadi dalam otak manusia ketika mereka berkomunikasi. Oke, jadi kita melakukan pendekatan secara sains dalam melihat komunikasi. Nah, gue juga udah punya platform edutech gue sendiri, namanya Stanley Academy yang gue dirikan untuk belajar ilmu komunikasi. Jadi gue punya sedikit kredibilitas lah untuk membicarakan mengenai topik komunikasi. Nah, dalam video kali ini, gue tuh udah belajar cukup banyak banget tentang ilmu komunikasi, mulai dari berretorika, terus skill-skill komunikasi kayak argumen, persuasi komunikasi, komunikasi kekuasaan, hukum kekuasaan dalam komunikasi, komunikator efektif, udah banyak banget skill-skill luar sana. Jadi, kalau lo pengen belajarin komunikasi, ada beribu-ribu subtopik dari komunikasi yang bisa lo pelajarin. Oke. Tapi, gue nggak bakal ngebahas berapa gaya topik tersebut. Kayak lo pengen belajar topik tersebut, ya silakan. Lo bisa cek juga di 3 Hour Communication di kursus gue. Tapi dalam video kali ini, dari ribuan topik tersebut, ya, ada nih satu skill komunikasi yang itu super duper simple banget. Lo bisa setelah lo nonton video ini, lo langsung matiin video ini, lo terapin ke orang tua lo nih, ke mama lo, misalnya lo datang tiba-tiba, lo terapin ini aja, satu skill ini. Dan ini benar-benar gampang banget. Siapapun yang ngobrol sama lo, itu bakal nyaman abis ngobrol sama lo sampai berjam-jam bahkan. Lo nggak bakal kehabisan topik. Nah, skill ini gue sebut sebagai active listening. Udah, active listening. Nah, jadi, bang, active listening, ini apa gitu loh bang artinya? Gini, gue sih bingung gitu ngejelasin dalam bahasa Indonesia bro. Karena di Indonesia itu kita ada sedikit keterbatasan kosakata untuk bagian penjelasan ini. Tapi kalau di bahasa Inggris, ada yang namanya hearing, kata hearing, dan ada juga kata listening. Ini dua kata yang berbeda. Ya. Hearing itu berarti kapabilitas manusia untuk bisa menerima suara dari sekitar mereka. Dan ini merupakan fungsi dari telinga. Jadi, kalau hearing, berarti lo itu sekedar mendengar. Kalau listening adalah lo itu benar-benar mendengarkan untuk memahami. Nah, itu konsep yang berbeda. Oke. Kalau listening, lo tuh pengen memahami, tapi kalau hearing, lo hanya sekedar mendengarkan doang. Nah, sekarang, oke bang. Bang, listening itu apa? Active listening. Active listening adalah ketika lo duduk di depan lawan bicara, lo tuh mendengarkan perkataan lawan bicara dengan sungguh-sungguh banget, dengan satu, badan lo ngadep ke dia. Kedua, lo ngelakuin eye contact sama dia. Ketiga, kalau lo sambil main handphone, sambil baca buku, segala macam, taruh dulu buku handphone ya. Fokus ngadep ke dia yang ketiga. Dan yang keempat, lo lebih banyak mengajukan pertanyaan. Udah, 4 ini doang aja. Oke, 1 ya, kita mulai dengan 3 ini dulu. Ketika lo mulai ngobrol nih, anggap sama gue lo ngobrol. Sekarang lo depan kamera, lo ngadep ke gue. Ngadep ke gue, matanya ke gue, ngeliat ke mata gue nih, eye contact. Dan bahu lo juga ngadep ke gue. Sekarang berikutnya, kalau lo megang handphone, taruh handphone lo, taruh buku lo segala macam yang lagi lo pegang segala macam, lo lihat ke gue sekarang, dan gue bakal kasih sedikit demonstrasi. Anggap kita lagi kenalan nih, ngobrol. Ingat ya, tahap yang keempat adalah lebih banyak bertanya. Udah, itu doang. Misalkan, gue ngomong kayak gini kalau, bro, gue lagi pusing nih, padahal channel gue di-hack. Apa yang bakal lo ngomong? Ayo apa? Active listening, kalau lo pengen active listening, kan yang keempat adalah lo harus mengajukan lebih banyak pertanyaan. Nah, kalau misalkan gue ada di posisi lo, gue bakal ngomong kayak gini. Hah, kehack? Kok bisa bro? Kenapa? Nah, itu gue mengajukan pertanyaan tuh. Wah, kenapa bisa kehack? Nah, dari sini, pasti gue sebagai pembicara, gue bakal kayak, oh, kemarin gue kena phishing bro. Pusing banget ya kepala gue bakanya. Nah, dari situ,
Pas lo dapet jawaban lagi nih dari lawan bicara, lo mengajukan pertanyaan lagi dari jawaban dia. Hah, kena pricing? Kok bisa sampai lo kena pricing? Jadi lo tuh bener-bener ibaratnya menggali dalaman nih, kedalaman dari jawaban lawan bicara, gali lagi ke dalam, dapat lagi jawaban, gali lagi ke dalam, sampai bener-bener lawan bicara merasa dia bener-bener dipahami sama lo. Nah ini dalam teknik komunikasi disebut juga sebagai probing further. Probing further itu digunakan oleh banyak banget agent-agent bahkan di luar sana, di intern segala macam, untuk bisa membuat rapport atau kedekatan dengan lawan bicara yang mereka bicarakan, yang mereka ajak bicara, dan kedekatan ini itu nantinya bakal bikin lawan bicara lebih terbuka sama lo, dan ketika dia lebih terbuka sama lo, dia bakal lebih nyaman ngobrol sama lo, dan bahkan nggak sabar pengen ngobrol sama lo lagi. Nah ini bahkan dalam buku terbaik di ilmu komunikasi namanya How to Influence and Influence People, dibahas juga oleh Dale Carnegie. Dalam 2 bulan, ketika lo berusaha tertarik kepada orang, lo bakal punya lebih banyak teman daripada lo berusaha kelihatan menarik bagi orang. Jadi berusahalah tertarik kepada orang daripada berusaha membuat diri lo terlihat menarik. Nah ini konsep utama dari buku How to Influence and Influence People yang ditulis sama Dale Carnegie. Next time, ketika lo di tempat kampus mau di tempat kerjaan, mau di interview kerja, mau di siapapun itu, di meeting bisnis pun, ketika lo ketemu sama seseorang, cukup lakuin itu aja, duduk diem, ngadep ke dia, badan ngadep ke dia, ngelakuin eye contact sama dia, dan ketika ngobrol, ajukan lebih banyak pertanyaan ke dia. Dan tips bonus ya, jadi kalau lo nggak ngelakuin tips bonus ini, percuma lo ngedengerin secara aktif, itu bakal gagal juga. Tips bonus adalah, ketika lo mendengarkan, please banget dengerin di topik yang memang dia suka. Jadi lo ajukan pertanyaan terkait topik yang dia suka. Jangan topik yang dia nggak suka. Bang, gimana caranya gue tahu dia suka sama topik atau enggak gitu kan. Dari semua topik yang lo bahas, cari topik yang satu, bikin dia lebih banyak ngomong. Yang kedua, bikin mata dia lebih lebar gitu kan. Yang ketiga, misalkan tadi dia sama main handphone, dia suara handphone dia, dan jadi ngobrol sama lo. Yang keempat, intonasi suara dia jadi naik. Yang awalnya mungkin pelan-pelan, jadi kenceng gitu ngomongnya. Nah itu kemungkinan besar topik kesukaan dia. Atau lo juga bisa lihat dari baju yang dia pakai, dari handphone dia, dari wallpaper handphone dia, dari wallpaper laptop dia. Lo bisa lihat dari sana, itu bakal sedikit menggambarkan dia sukanya apa. Dan misalkan itu sport, suka boxing, suka bola, suka bisnis, suka filsafat. Ajukan pertanyaan di topik yang dia suka. Kalau lo ngajuin pertanyaan, active listening di topik yang dia nggak suka, lo cuma bakal dianggap sebagai orang yang kepo doang sama dia. Dan itu bakal bikin dia jadinya nggak nyaman. Jadi, satu, ya, active listening. Yang kedua, active listening di topik yang dia suka dengan ciri-ciri yang udah gue sampaikan, cara jadi topik itu. Nah, by the way, bagi lo pada nih yang pengen belajar lebih lanjut, mendalami skill active listening lo, bahkan bisa sampai berkarisma ketika lo berbicara, lo bisa cek 3 Hour Communication di stanleyacademic.com. Di sana lo bakal belajar caranya berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap belibet, bahkan mau ngasih skill-skill komunikasi yang lebih advance, kayak berretorika, berargumen, bikin siapapun bilang iya ke yang lo minta, memahami karisma dalam bidang komunikasi dan menerapkannya dalam kehidupan lo sampai lo menjadi magnet bagi siapapun yang ketemu sama lo. Lo bisa cek 3 Hour Communication, udah ada 750 lebih teman-teman kita yang merasakan perubahan drastis setelah nerapin materi yang mereka pelajarin dari 3 Hour Communication di kehidupan mereka. Lo bisa cek aja di pin komentar di bawah atau cari aja di Google sendiri. Bye-bye.